8.000 padahal penuh ketidakpastian. Nah, jadi sebenarnya kalau kita ngelihat dari ini adalah hitung-hitungan ini kita sih Pak. Jadi kan saya pakai tiga pendekatan nih Pak Heri. Jadi ada namanya fair value methods, itu namanya discounted dividend model. Jadi saya coba lihat nih adjustment dividen kita tahun depan berapa, laba bakal tumbuh berapa, eh, premium risk-nya itu berapa gitu ya. Nah, jadi bukan karena ketidakpastian saya langsung bikin, ah, jangan deh jangan di bawah 8.000. Nah, jadi saya tetap hitung nih Pak secara base-nya itu tadi. Nah, akhirnya dapatlah ke angka rata-rata itu tadi yang 8.140. Cuman apakah bisa nggak tercapai? Bisa menurut saya gitu ya. Karena ada beberapa risiko yang sebenarnya mungkin ternyata di luar ekspektasi saya. Contohnya misalnya kayak tadi saya growth-nya targetnya sekitar 7,85%. Ada kemungkinan di kuartal ke-1 growth-nya udah nggak muncul karena kebijakan tarifnya udah mulai muncul, growth-nya ternyata lebih rendah. Berarti kan saya jadi harus revisi turun kan. Oh, ternyata hitung-hitungan premium risk itu ngelihat data di Bloomberg itu ternyata udah makin rendah nih sebenarnya. Sorry, udah makin tinggi. Artinya adalah premium risk-nya juga makin tinggi. Saya bisa masukin ke situ. Nah, kan ada instrumen juga yang namanya adalah risk free ya. Risk free ini kalau seandainya kayak yield obligasi trennya itu naik terus, berarti kan artinya cost kita kan makin mahal kan Pak, cost-nya kan makin mahal. Nah, jadi itu juga bisa dampak. Nah, jadi itu sih Pak Heri ya. Jadi cuman kalau kita kenapa bisa targetnya di 8.000 sesuai dengan asumsi yang saya aja sih Pak Heri. Cuma sebenarnya yang bisa jadi buffer ya buat tahun 2025 sebenarnya pertama adalah satu sih. Saya lihat pertama adalah earnings-nya tuh bakal muncul di tahun 2025 karena ada ruang buat bank sentral itu buat pangkas suku bunga. Tahun ini juga udah dipangkas suku bunga satu kali, jadi tinggal tunggu transmisi kebijakan moneternya itu bakal jalan. Karena kalau tahun depan ekspektasi dari OJK BI growth itu lebih tinggi dari sisi pertumbuhan kredit. Tahun ini 9 sampai 11, tahun depan 10 sampai 12. Nah, jadi harusnya bisa dorong ya. Nah, tahun depan ekspektasinya dari sisi analis itu rata-rata semuanya saya cek ya di Bloomberg, itu kita growth sekitar 8%. Ya kita asumsi 5 sampai 8% gitu ya. Nah, cuman tahun ini kan nggak ada growth ya. Jadi artinya kan growth-nya udah mulai muncul nih. Growth-nya udah mulai muncul, valuasinya juga udah lumayan murah gitu ya. Nah, jadi itu harusnya bisa kasih stability sih Pak Heri ya buat ke market. Jadi itu ya.